sahabat foodies, selamat datang di Foodies on Sharing. Nah, ini adalah program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya. Didedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Widya yang hari ini akan memandu dan juga memberikan informasi yang menarik dan insightful di Foodies on Sharing hari ini. Nah, simak terus ya teman-teman sampai selesai acaranya nih. Sahabat Foodies, jangan lupa juga yang udah join bisa banget nih share acara sore ini dengan di screenshot join live IG-nya, kemudian upload ke story masing-masing, dan jangan lupa tag kami di @foodies.id. Nah, sahabat Foodies, sebelumnya saya izin untuk menyampaikan sedikit mengenai Foodies. Foodies Academy, the first F&B edutech in Indonesia, belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner. Dengan visinya, changing people's life through F&B education. Ayo gabung dengan lebih dari 30.000 teman-teman foodpreneur yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman buat yang belum join juga nih, harus banget join channel Telegramnya Foodies di t.me/foodiesid. Nah, di situ tuh nanti akan ada update dan informasi mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya nih, sahabat foodies. Iya, terus kalau misalkan teman-teman atau sahabat foodies di sini tuh lebih senang untuk nonton video, teman-teman bisa banget langsung subscribe aja di YouTube channel kita di Foodies Channel. Nah, karena di sana itu udah ada lebih dari 1.000 video edukasi tentang bisnis kuliner dan semuanya bisa diakses secara gratis. Kemudian, kalau untuk yang seneng baca nih ya teman-teman, sahabat foodies bisa banget kunjungi di website kita di www.foodies.id, karena di sana ada 300 lebih artikel yang bisa teman-teman akses juga secara gratis untuk teman-teman bisa update nih mengenai ilmu-ilmu apa aja sih yang bisa kita serap untuk bisnis kuliner teman-teman. Nah, buat yang suka konten, yang suka TikTok, jangan lupa follow juga di TikTok Foodies kita, yaitu di @foodies_belajar_kuliner. Nanti di sana itu biasanya suka ada promo-promo menarik mengenai kelas foodies yang bisa sahabat foodies ikuti. Nah, untuk sahabat foodies yang hari ini udah join, thank you banget. Nanti kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya, boleh nih sampaikan pertanyaannya di kolom yang Q&A yang ada di pojok kanan bawah. Karena nanti selama acara kolom komentar akan ditutup ya teman-teman ya. Nanti untuk yang nanya boleh banget nih ditulis namanya. Terus kalau misalkan udah ada bisnisnya boleh banget sebutin bisnisnya sama asalnya dari mana. Nanti kita jawab bareng-bareng ya sahabat foodies ya. Oke, sebelum nih ya kita mulai dan kita nonaktifkan kolom komentarnya, kalau sahabat foodies yang mau salam-salam dulu boleh, sapa-sapa kami di sini boleh, langsung aja ditulis di kolom komentar, bisa kenalin diri dari mana, bisnisnya apa, terus kenapa tertarik ikutan untuk join live kita hari ini. Boleh nih, ada Ulfa Lestari, halo, Vivi Kurniawan, ada Eko Haryanto, ada Nila, selamat datang ya, selamat join di Foodies on Sharing IG kali ini. Oke, oh iya, saya mau ngingetin juga kalau misalkan teman-teman yang udah join di sini, jangan lupa nih keluarin catatannya, karena sharing hari ini kita akan ngebahas hal-hal penting yang bisa teman-teman praktekin. Jadi teman-teman bisa langsung dari apa yang kita obrolin hari ini dicatat, jadi nanti bisa nih diproyeksikan ke bisnisnya teman-teman, kira-kira oh ternyata seperti ini ya yang harus dilakukan, atau apa ya yang belum dilakukan sama teman-teman. Nah, nanti jangan lupa dicatat ya teman-teman. Nah, kenapa dicatat? Hari ini kita akan ngobrol dengan topik apa coba judulnya? Ada yang tahu nggak nih? Di komen boleh mungkin? Jadi topiknya itu adalah budaya ngopi ramaikan bisnis kopi. Nah, jadi bisnis coffee shop yang lagi ramai dan potensial dari beberapa tahun ke belakang hingga saat ini yang mau kita bahas di sore hari ini. Coba di sini mungkin ada yang mau jawab dulu kali. Sahabat foodies, ada yang udah punya bisnis coffee shop atau ada yang baru mau bikin bisnis coffee shop? Boleh dong komen-komennya. Kita pengen tahu nih. Ada nggak nih yang udah buka atau ada yang pengen bikin coffee shop? Halo Dian Astriani.
Selamat datang. Terima kasih sudah join. Ya. Nah, buat yang baru berminat, harusnya kita tuh cari tahu dulu nih gimana sih sebenarnya peluang bisnis minuman kopi saat ini. Nah, kira-kira nanti apa aja sih yang harus disiapin kalau misalkan kita mau buka bisnis coffee shop, gimana setup SOP bisnis kopinya, kemudian cari tahu juga gimana harus mulainya. Biasanya nih ya, kayak kebanyakan ide gitu kan, terus kebanyakan prediksi-prediksi atau asumsi-asumsi yang sebenarnya belum jelas atau belum tentu relevan, teman-teman malah nggak buka nih tentang coffee shopnya. Jangan sampai ya teman-teman. Nah, sebenarnya kenapa sih sore hari ini kita mau bahas tentang budaya ngopi, ramaikan bisnis kopi. Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri gitu ya, perkembangan bisnis kopi di Indonesia beberapa tahun kebelakang ini lagi sangat positif, teman-teman. Contohnya nih ya, kalau misalkan ada brand gitu ya, yang dalam negeri sama yang ada yang lokal, ada yang nasional gitu dari Indonesia. Kalau misalkan yang lokal itu kita kenal ada Anomali, ada Tuku, ada Tanah Merah. Kan teman-teman pasti seneng banget nih ya beli kopi di sana, Janji Jiwa. Nah, itu brand-brand kopi yang berhasil menjadi brand lokal yang banyak peminatnya dan berkembang juga. Kemudian untuk yang go nasional dan internasional itu ada kopi kalian yang buka di Jepang juga, ada kopi kenangan juga yang baru buka kemarin di Malaysia. Nah, itu sebenarnya salah satu bukti bahwa potensi bisnis kopi di Indonesia itu sangat bagus gitu ya teman-teman. Ada lagi nih yang paling hype, berita terkini yaitu Michael Riyadi. Jadi beliau adalah seorang pengusaha kopi Indonesia terkenal, berkolaborasi sama Snoop Dogg. Ayo, siapa yang nggak tahu sama musisi Snoop Dogg? Jadi Snoop Dogg itu memang konsumen kopi aktif ya. Jadi karena dia berkreasi di musiknya, terus produksi musiknya segala macam. Katanya sih beliau paling senang ditemenin sambil minum kopi. Nah, ternyata Snoop Dogg ini mengerti bahwa di Indonesia itu kualitas kopi dan variasi kopinya tuh banyak gitu ya. Kita punya kopi Bali, kopi Sumatera, kopi Jawa, dan lain-lain. Dan menurut Snoop Dogg itu merupakan kopi yang kualitasnya baik gitu. Nah, akhirnya Michael Riyadi menggandeng Snoop Dogg ini untuk mendirikan satu brand namanya Indo.xyz atau Indo.xyz. Nah, jadi si kopinya itu tuh nanti dikemasnya tuh dalam bentuk kalengan warna kuning. Terus itu tuh kopi asli Indonesia yang dijual secara premium di Amerika Serikat doang. Nah, coba teman-teman bayangin potensi bisnis kopinya tuh ternyata bisa sampai seperti itu ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalkan kita mau bahas tentang budayanya ya teman-teman, budaya ngopi dan di Indonesia tuh sebenarnya udah ada banget sih ya dari dulu gitu. Dan secara konvensional di bisnisnya pun kalau teman-teman mau aware gitu ya, itu ada yang namanya warkop. Ya, warkop siapa? Di Indonesia tuh pasti di mana-mana tuh selalu ada warkop kan. Nah, bedanya adalah kalau misalkan warkop secara konvensional itu kegiatan di dalamnya tuh ya udah kita memang cuma ngopi aja gitu kan. Habis istilahnya mungkin habis bekerja nanti siang-siang mampir situ dulu, kemudian ngopi-ngopi santai sebentar, atau biasa sambil makan Indomie ya teman-teman ya. Makanya dari warkop itu biasanya berkembang jadi warmindo. Nah, masyarakat Indonesia itu sangat terbiasa untuk merecharge dirinya di sela-sela kegiatan harinya dengan minum kopi. Nah, dari rutinitas itulah ternyata berkembang nih aktivitasnya dan istilahnya kelasnya pun berkembang gitu sampai akhirnya kita menyebut istilahnya itu dengan coffee shop. Nah, gimana sih aktivitas coffee shop dari warkop gitu ya? Sebenarnya apakah sama aja atau memang berkembang juga? Nah, ternyata berkembang juga nih teman-teman. Jadi kalau misalkan yang tadinya kita ke warkop cuma 15 menit, 20 menit gitu ya. Sekarang kalau misalkan kita ke coffee shop tuh pasti paling tidak 1 jam lah. Entah sendirian yang suka me time, atau baca buku, atau kerja. Bahkan kalau misalkan mau kumpul sama teman-teman, ngobrol bercengkrama, sampai kalau misalkan orang-orang yang lebih senang
berdiskusi secara profesional itu kebanyakan sekarang juga di coffee shop. Karena kan coffee shop sekarang itu suasananya itu nyaman, cozy gitu ya. Jadi enak gitu ya buat berlama-lama di sana. Nah, berarti budaya ngopi ini secara kualitas dan kelasnya pun berkembang nih teman-teman. That's why outlet warung kopi sekarang atau coffee shop sekarang itu harus memfasilitasi apa yang konsumennya butuhkan. Nah, kalau teman-teman nih yang mau bangun bisnis coffee shop gitu ya, sebelum membangun fasilitasnya si coffee shop ini atau membangun outletnya ini, sebenarnya tentuin dulu untuk target marketnya sama konsep coffee shopnya. Mau yang seperti apa mendirikan coffee shopnya gitu ya, apakah hanya untuk sebatas kita membeli kopi terus langsung pergi lagi, atau memang kita menyediakan tempat untuk berkumpul, untuk belajar dan yang lain. Nah, itu nanti konsep itulah yang akhirnya diproyeksikan ke brandingnya coffee shop teman-teman. Nah, sepertinya kalau contoh nih ya, yang jelas banget adalah Starbucks. Jadi di mana coffee shop ini memang secara produk wise-nya dia menyajikan kopi yang premium. Tapi ternyata kopi premium itu nggak cukup ya teman-teman ya. Karena tempatnya itu ternyata harus nyaman, harus estetik, terus wifi-nya juga unlimited. Nah, itulah yang membuat akhirnya konsumen-konsumen Starbucks datang lagi ke Starbucks karena kenyamanan yang didapat dari ambience Starbucks tersebut. Nah, buat teman-teman, jangan lupa nanti harus tahu dulu nih kira-kira oh iya ya, mau istilahnya apa ya, mau membidik target yang mana, mau ngasih solusi ke masalah yang mana, demand-nya yang mana, konsumen yang seperti apa, baru nanti teman-teman bikin coffee shop-nya. Jangan kita mikirnya kayak yaudah deh, kan lagi banyak nih tren kopi susu aren, yaudah kita buka aja gitu. Nah, jangan-jangan tapi ternyata di daerahnya teman-teman itu bukan orang-orang yang prefer sama kopi susu aren gitu kan. Nah, itu malah jadi nggak efektif kan. That's why nih biasanya ya teman-teman ada common concern atau apa ya istilahnya poin konsentrasi utama yang harus difikirkan secara matang oleh teman-teman ketika mau buka coffee shop. Yang pertama ada apa sih yang membuat satu brand kita bisa lebih laku daripada brand yang lain. Terus yang kedua, bagaimana sih sebagai pemilik bisnis kita bisa membuat brand kita itu jadi pilihan konsumen. Kenapa? Karena kan banyak nih ya brand coffee shop di luar sana, nggak cuma teman-teman doang kan yang buka bisnis coffee shop. Nah, gimana nih caranya untuk kita bisa membuat brand kita itu jadi pilihannya mereka. Kemudian ada juga dari sisi mana yang perlu dibangun sehingga cukup kuat menjadi pertimbangan konsumen. Nah, itu dia, biasanya tiap brand itu tuh juga punya spesialisasinya sendiri ya. Ada yang memang fokus sama product innovation-nya, ada yang fokus sama servisnya, ada yang fokus sama promonya mungkin. Nah, itu teman-teman harus bisa banget nih menyusun strategi kira-kira dari sisi mana yang dibangun lebih kuat agar menjadi pertimbangan para konsumen. Nah, kira-kira nih sebelum kita lanjut ada yang mau bertanya nggak nih di sini? Coba saya cek dulu ya. Oke. Kalau gitu, kita lanjut dulu aja. Nah, jadi ya teman-teman, sebenarnya ada 5 poin utama yang teman-teman itu bisa considerate atau bisa pertimbangkan ketika teman-teman mau bisnis coffee shop. Yang pertama itu ada konsep development namanya, yang tadi kita udah bahas juga ya, udah sempat singgung juga. Kita mau bikin coffee shop yang seperti apa, untuk siapa. Nah, itu penting banget karena biar kita bisa fokus nih dalam mengeksekusikan ide ke depannya, dan kita bisa langsung menargetkan market kita mau yang mana. Jadi dengan kita lebih fokus gitu ya teman-teman tuh bisa langsung dapat market yang lebih cepat, lebih efisien juga. Kemudian ada di product innovation. Nah, product innovation ini slash itu adalah variasi menu, di mana teman-teman juga nggak bisa terlalu monoton dalam menyajikan menunya gitu ya, menyediakan menu apa aja sih yang kira-kira oke, mungkin misalkan menu-menu yang pasti teman-teman yang pasti konsumennya teman-teman tuh akan suka,
seperti kopi susu aren, terus mungkin cafe latte dan segala macam. Itu kan standar menunya ya. Nah, basic menunya gitu. Nah, teman-teman tuh juga harus kasih signature dish-nya atau signature menunya teman-teman yang bisa dijual, sehingga kalau misalkan ternyata produk itu valid, disukai oleh konsumen yang lainnya, konsumen tersebut tuh langsung top of mind gitu. Kalau misalkan pengen minum sesuatu gitu ya, yang diinget tuh produk tersebut dari brandnya teman-teman. Kayak contoh misalkan kalau misalkan ini ada brand lokal ya, di kopi Toko Jawa itu terkenal banget sama kopi awan. Nah, dimana si kopi susunya itu di atasnya itu ada whipped creamnya yang dikocok itu. Nah, itu menjadi signature dish-nya kopi Toko Jawa tuh. Jadi kalau misalkan kita ke sana, biasanya orang-orang itu langsung pengen pesen yang itu dibandingkan menu yang lain. Nah, itu sebenarnya bisa banget untuk jadi daya tariknya coffee shop teman-teman. Kemudian ada communication aggressivity. Nah, ini apa sih communication aggressivity itu? Communication aggressivity itu adalah gaya komunikasi yang konfrontatif. Nah, tapi konfrontatifnya itu diusahakan untuk in positive way ya, bukan in a negative way gitu. Jadi, cobalah kasih interaksi kepada konsumen yang si konsumen itu bisa langsung ngeh gitu bahwa ada brandnya teman-teman gitu, kayak kok ini apa ya, kok menarik ya, kok unik ya, kayak gitu. Nah, dan komunikasi itu dilakukan secara agresif teman-teman. Jadi nggak cuma percuma gitu kalau misalkan teman-teman udah punya ide bagus, udah punya tagline bagus misalkan, atau punya menu bagus gitu ya, tapi teman-teman tidak mengkomunikasikan itu secara agresif. Ya gimana konsumen mau tahu gitu sama teman-teman punya produk atau service yang bagus untuk mereka. Jadi di sini di mana peran marketing nanti tuh akan bergerak, akan bekerja keras sampai akhirnya brandnya teman-teman tuh dapat awareness dari calon konsumennya teman-teman. Kemudian nih yang paling penting, kalau misalkan bisnis itu kan harus profit ya. Tapi persaingan harga tuh juga pasti akan jadi tantangan kan sama buat coffee shop sahabat foodies. Nah, jadi yang harus diperhatikan adalah cost leadership. Kenapa? Karena nanti akan menjadi faktor kunci keputusan dari konsumen mau membeli produknya teman-teman. Karena kebetulan Foodies itu juga melakukan riset ya di akhir tahun kemarin yang kita sudah publish juga di YouTube channel kita. Kita ada riset tentang behavior konsumsinya dari Gen Z dan milenial gitu ya. Jadi termasuk apa sih poin-poin pertimbangan mereka ketika mereka mau membeli sesuatu khususnya untuk produk kuliner gitu. Nah, ternyata 85% dari Gen Z dan milenial itu mempertimbangkan harga. Nah, jadi teman-teman, kembali lagi tadi ya, kalau kita udah tahu marketnya mau siapa, nah harganya itu harus dikonversikan sesuai dengan target market kita. Jangan misalkan kita mau nargetin anak-anak sekolah deh sama mahasiswa gitu ya, buat bisa beli kopinya dari brand kita gitu. Tapi kita ternyata kasih range harganya tuh 30.000 ke atas gitu, kayak Starbucks misalkan kayak gitu. Nah, itu tuh jadinya tidak akan works gitu, karena secara branding mau targeting marketnya ke middle below gitu ya, tapi ternyata secara harga ya nggak kebeli. Nah, itu nanti jadi nggak efektif, nggak efisien, percuma udah R&D, udah promosi, udah jor-joran marketing, promo dan segala macam, tetap nggak akan works. Jadi harus perhatikan cost leadership ya teman-teman. Juga jangan sampai terlalu perang harga. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman ngerasa konsep dari coffee shopnya teman-teman ini punya value yang bagus gitu ya, nggak usah takut juga buat misalkan ternyata brand kompetitor kita lebih murah nih ngejualnya gitu. Nah, kita jangan jadi turunin harganya, tapi modifikasi aja HPP-nya gitu kan. Karena kan jualan itu untuk kita profit itu kan ada HPP, ada COGS gitu ya. Nah, itu HPP-nya yang dimodif. Jadi kita tetap kasih kualitas yang baik secara produk dan layanan, tapi secara finansialnya itu juga tetap stabil teman-teman. Kemudian yang terakhir itu ada customer intimacy. Nah, namanya bisnis teman-teman, itu kita nggak cuma serta-merta menjualkan produk dan layanan kita kepada customer, tetapi kita juga harus build
engagement sama customer kita. Kenapa? Karena pada dasarnya sebenarnya konsumen itu tuh membeli brand kita, bukan membeli produknya kita. Jadi kalau misalkan konsumen itu udah punya trust sama brand kita gitu ya, yang sudah diproyeksikan dalam produk dan layanan kita, nah itu tuh akan terus ada nih. Jadi nanti dari new customer jadi loyal customer, nanti new customer-nya nambah lagi, loyal customer-nya nambah lagi. Nah that's why kita juga harus melakukan komunikasi interaktif kepada konsumen kita, sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan gitu kan dari sebuah produk kopi gitu. Dan jangan lupa untuk inovasi dan upgrade dan update juga tentang tren apa nih yang ada di luar sana yang ternyata sangat dicari-cari sama calon customer kita. Nah, dari 5 poin tadi yang udah saya spill secara singkat gitu ya, sebenarnya teman-teman bisa banget langsung belajar sama ahlinya gimana sih cara setup bisnis coffee shop gitu. Karena di Foodies itu ada yang namanya kelas setup bisnis coffee shop. Nah, seperti apa kelasnya? Kenapa harus ikutan? Mungkin saya hold dulu karena siapa tahu di sini ada yang mau nanya. Boleh langsung di Q&A-nya aja. Oh, ini ada yang nanya. Oke. Dari Balkis Sasifa. Kak, apakah buka coffee shop bisa dimulai dengan modal kecil? Apakah akan tetap maksimal? Oke. Ya, kita bacain. Terima kasih Balkis sudah bertanya. Nah, sebenarnya kalau misalkan ditanya apakah bisnis bisa dimulai dari modal yang kecil, kembali lagi kita mau targetinnya yang seperti apa gitu. Kalau misalkan ternyata targetnya mau buka outlet seluas 10 kali 10 gitu, berarti which is itu outletnya bisa untuk dine-in juga mungkin ya. Nah, otomatis secara modal dibutuhkan modal yang besar. That's why sebenarnya kalau misalkan mau start small, berarti ketika kita mengeset konsep kopinya, kalau mau ya sudah langsung aja dimaksimalkan dengan modal yang ada, target marketnya yang bisa di reach yang mana, nah itu langsung eksekusi gitu. Jadi jangan harus selalu istilahnya apa ya, berpikir wah ternyata bisnis F&B itu mahal ya. Enggak juga, kita bisa kok mulai dari garasi rumah kita gitu. Kita racik. Yang jelas kalau misalkan modal masih terbatas, kita harus mau terlibat dalam semua divisi. Dari mulai kita R&D-nya, terus kita produksinya, terus kita yang bikin dan kita yang layan konsumennya, kita yang marketing, kita yang promosi gitu. Sampai nanti akhirnya kita sudah punya cash flow yang bagus gitu ya, kita bisa upgrade dari situ. Atau misalkan teman-teman oke nih modal kecil gitu, tapi bisa nggak ya kalau misalkan cari funding gitu ya, bisa aja. Berarti teman-teman harus pitching ke investor gitu. Yang jelas nanti ketika pitching ke investor, teman-teman harus banget siapin dulu nih yang 5 poin tadi secara detail gitu ya, konsep developmentnya mau seperti apa, produk innovation yang bagaimana, terus bagaimana nanti cara mengkomunikasinya, terus harganya, price range-nya kira-kira seperti di mana, terus bagaimana cara memaintain customer-nya, sampai akhirnya investor itu tertarik sama teman-teman untuk funding bisnisnya teman-teman. Baru dari situ bekerja sama untuk membesarkan bisnis tersebut. Begitu. Terus ini ada yang nanya juga nih. Oke, rekomendasi promo atau menu yang bisa diikuti. Kalau promo, kebetulan kita sudah melakukan riset nih ya, dari yang tadi masih sama satu rangkaian dengan Gen Z dan milenial. Mereka itu tertarik sama promo harga sih biasanya, jadi diskon. Semakin menggiurkan nih price range-nya, misalkan satu harga kopinya itu di 20.000, tapi ternyata kalau beli 3 jadi 30.000 gitu kan, bundling, itu namanya promo bundling. Nah itu juga banyak banget tuh peminatnya. Jadi sebenarnya kembali lagi dicek-cek lagi COGS dan HPP-nya, kira-kira memungkinkan nggak untuk bikin diskon harga. Jangan sampai kita juga kasih diskon harga tapi ternyata malah jadi loss bukan profit gitu. Nah itu hati-hati ya teman-teman. Ayo, ada yang nanya lagi kira-kira?
Oh, ini makin banyak ya yang joinnya. Terima kasih. Halo, ada Nurbaiti, ada Mahmud, ada Dani. Halo, selamat sore. Thank you udah join. Ya, ada yang mau nanya lagi kira-kira? Oke. Nah, ada yang nanya nih, bagaimana peluang menjalankan bisnis minuman kopi tahun ini? Peluangnya masih sangat bagus karena secara data ekspor itu ekspor kita meningkat nih dari Indonesia gitu. Nah, berarti peminat minum kopi itu masih banyak. Mungkin yang bisa ditawarkan sama teman-teman di sini ketika kita membuka coffee shop adalah kasih satu value yang unik yang cuma brandnya teman-teman punya, tapi itu menjadi problem solver kepada penikmat kopi. Misalkan di daerah yang hektik gitu ya, belum ada nih coffee drive-thru. Biasanya kan kalau kita fast food gitu ada ya drive-thru, jadi kalau orang yang emang buru-buru gitu tapi butuh makanan, kita bisa pesan drive-thru. Nah, ini juga bisa nih kopi drive-thru misalkan secara layanan gitu ya. Tapi kalau misalkan secara produk, misalkan kasih produk yang gulanya itu memakai gula sehat gitu. Misalkan kan sekarang orang-orang juga lebih concern nih ya sama kesehatan gitu. Mungkin yang nggak konsumsi gula biasa gitu bisa ditawarkan pemanis natural lainnya. Nah, itu bisa jadi value lebih nih buat teman-teman. Peluangnya masih bagus, masih berkembang. Kalau misalnya teman-teman juga mau lihat banyak banget bisnis coffee shop yang makin ada gitu ya. Mau kita lokal atau yang udah lokal jadi nasional atau nasional bahkan jadi go internasional, which is berarti peminat kopi itu masih bagus gitu ya. Dan kayaknya kalau misalkan kita mau lihat lifestyle ya, kita tuh udah terbiasa kalau tidak memulai hari dengan kopi itu rasanya kurang komplit gitu. Nah, itu sebenarnya bisa jadi sesuatu yang diangkat dan bisa dijadikan campaign-nya bisnis teman-teman. Jangan lupa juga nanti kalau misalkan teman-teman udah tahu nih ya brandingnya seperti apa, marketnya seperti apa, bikin campaign, itu penting. Nah, kembali lagi, jadi buat sahabat foodies yang ingin memulai bisnis coffee shop atau ingin mematangkan lagi bisnis coffee shopnya, cocok banget untuk mengikuti kelas setup bisnis coffee shop. Nah, sahabat foodies nanti akan mendapatkan ilmu di antaranya yaitu tentang potensialnya seperti apa. Kalau tadi kan saya bahas cuma sekilas-sekilas aja ya. Nanti sama expert itu akan dijelaskan lebih detail lagi tentang potensialnya seperti apa, how to start and win the coffee marketnya bagaimana gitu. Karena nanti tuh ada juga success story tentang home garage roastery. Terus ada juga berbagai model bisnis kopi. Jadi nanti di sana tuh dijelasin nih gimana caranya menjual bahan baku kopi, membuka coffee shop brand sendiri, atau membuka coffee shop kemitraan, atau franchise, atau membuka cafe. Ini kan nanti beda ya, cafe dan coffee shop dalam konteks bisnis di Indonesia itu seperti apa. Kemudian ada coffee to go, coffee vending machine, dan lain-lain tuh nanti teman-teman akan dipelajarin di situ. Kemudian ada juga tentang penjelasan peluang dan tantangan, kecocokan dengan resources dari setiap bisnis model. Nah, jadi tadi nih kalau misalkan bisnis modelnya apa, resourcesnya seperti apa, bisnis modelnya seperti apa, kayak gitu. Nah, itu tuh nanti beda-beda, nggak bisa disamain teman-teman. Kemudian tren bisnis kopi sekarang yang ada di luar negeri sama yang di Indonesia seperti apa. Terus yang tadi saya bilang konsep development, kita diajarin juga gimana sih caranya menyusun konsep bisnis kopi yang berhasil. Nanti akan dibahas tentang produk, price, place, brand. Terus nanti dijelaskan juga tipe-tipe produk kopi. Misalkan ada biji, ada bubuk. Ya kan kalau misalkan kita lihat nih, ada yang based on powder, ada yang bijinya langsung di green di depan kita juga. Nah, itu juga sebenarnya sebagai value dan experience konsumen tuh nanti bisa diangkat tuh. Pokoknya macam-macam, teman-teman bisa langsung banget cek promonya, cek kelasnya di website, yaitu nanti tinggal di search aja, teman-teman langsung kunjungi di www.foodies.id, nanti teman-teman langsung search kelas setup bisnis coffee shop seharga Rp1.299.000. Nah, tetapi beruntung buat yang join live IG-nya hari ini, karena khusus yang untuk join hari ini akan dapat promo
harganya itu dari 1299 menjadi 599.000 aja teman-teman. Ini terbatas kebetulan hanya untuk 10 orang. Bisa langsung klik link di wa.link/lbltu5. Oh, ini mungkin agak susah, saya coba saya coba klik di komen sebentar. LBLT05. Nah, ini. Nah, situ ya, bisa langsung diklik nanti buat yang mau dapat promonya kita. Atau menghubungi di CS di nomor 081312147974. Oke, nah ini kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak nih tentang bisnis coffee shop nih? Boleh. Halo yang udah join, thank you. Hari ini kita ngebahas tentang budaya ngopi yang akhirnya meramaikan bisnis kopi di Indonesia. Ya, jadi tadi ya diingat-ingat 5 poinnya. Coba di sini ada yang ingat gak nih poin-poinnya apa aja? Boleh dong di komen. Ada 5 nih. Coba saya ulang ya, kita summary ya. Jadi 5 poin penting untuk memulai bisnis coffee shop adalah kita harus banget concern dan mematangkan, yaitu konsep development, product innovation, communication aggressivity, cost leadership, dan customer intimacy. Yang dimana secara lebih detail akan dibahas langsung di kelas setup bisnis coffee shop. Lebih detail, lebih dalam lagi, dan langsung nanti ke prakteknya nih ya teman-teman. Sekali lagi mau ngingetin juga promonya dari teman-teman yang bisa cek di website di 1299 bisa banget jadi diskon di 599 aja. Terbatas untuk 10 orang yang langsung klik link yang di WA tadi atau menghubungi CS di nomor WhatsApp 0813-1214-7974. Oke, jadi sebelum kita harus mengakhiri dulu sesi ngobrol-ngobrol santainya sore ini. Mungkin kalau misalkan ada yang ingin share, yang udah join hari ini di Instagram masing-masing, boleh. Kita mau sesi foto ya. Mungkin bisa siap, teman-teman bisa siap-siap. Kita foto bareng dulu. 1, 2, 3. Ya, jadi kalau teman-teman nih ikut kelas foodies, kalau diajak foto bareng gayanya gini ya teman-teman. Ini khas foodies banget nih. Oke, kalau gitu jangan lupa nanti yang nge-share di IG story-nya boleh banget post di Instagram story masing-masing dan tag di @foodies.id. Nah, buat teman-teman yang udah join hari ini, terima kasih banget. Semoga sharing ini bermanfaat untuk sahabat foodies yang menonton dan menjadi pahala atau berkat bagi semuanya. Nah, saya Widya mohon undur diri. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di Foodies on Sharing selanjutnya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Dadah!